Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bandi. Kali ini kita melanjutkan ya tentang Satrio Piningit muncul part ketiga. Salam sejahtera selalu buat sedulur-sedulur semuanya, teman-teman semuanya, seluruh Indonesia ya, se-Indonesia, seluruh dunia juga. Ciri-ciri Satrio Piningit menurut Jangka Joyoboyo. Kita langsung ngambil yang part ketiganya ini ya. Pada part kedua kita sudah membahas siapa sebenarnya Budak Angon menurut Wangsit Siliwangi, bahwa Budak Angon adalah Sang Hyang Semar atau Sabdo Palem karena rumahnya di ujung sungai dan pintunya setinggi batu, serta ditutupi oleh pohon handelem, bolu, dan hanjuang beringin, yaitu Gunung Serandil, di mana Gunung Serandil merupakan penjelasan Hyang Semar ataupun Sabdo Palem. Tapi jangan menjadikan suatu pembenaran loh ya, ini kan pandangan saya. Pada part ketiga kali ini saya akan mengupas ciri-ciri Satrio Piningit atau SP menurut Jangka Joyoboyo. Bait 159, sak let-lete yang besok ngancek tutup ing taun sinungkalan Dewa Wolu, ngasta manggalaning ratu bakal ono dewa ngejawantah apeng awak menungso, apa surya padha Bathara Kresna watak bolo dewa agegaman Trisula Wedo Jinijen. Berarti nggak ada yang lainnya. Wolak-walik ing jaman wong nyilih bakale mbalekake, wong utang bayar utang, nyowo bayar nyowo, utang wirang nyaur wirang. Yang ini artinya selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun sinungkalan Dewa Wolu akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Dewa Kresna, ganteng intinya gitu ya, berwatak seperti bala dewa, tegas, cerdas ya. Bersenjata Trisula Weda ya, senjata tiga itu ya. Jadi ada unsur agama ini, Hindu, Buddha, dan Jawa ini. Tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berutang membayar, utang nyawa dibayar nyawa, utang malu dibayar malu. Ini maknanya dari itu ya, pokoknya segala sesuatu mesti ada karmanya di sini. Bait yang ke 160, sedurunge ana tetenger lintang kemukus, lawang ake-ake, lawang aki-aki tumanja ana kidul wetan, bener lawase pitung bengi para esok, bener ilange Bathara Surya. Jadi sampai apa hilangnya matahari maghrib itu sore itu, jumedul bebarengan sing wis mungkur prihatine menungso kelantur-lantur iku tandane putra Bathara Indra wis katon tumeka ing Arcapada ambem bantu wong Jawa kabeh. Maknane darine bebarengan wis mungkur, yaitu sesuatu matahari, sirnanya matahari karena keprihatinan manusia Jawa ya, ya mungkin se Indonesia ya, udah berlarut-larut kelantur-lantur itu pertanda putra Bathara Indra, tandanya berarti sudah kelihatan akan datang ing Arcapada ambem bantu wong Jawa. Jadi bermakna apa, istilah hadir beliau untuk membantu manusia lah, mungkin di seluruh Indonesia atau seluruh dunia, maknanya itu. Artinya sebelumnya ada pertanda bintang pari, atau mungkin bintang kemukus apa ya, kurang pasti. Bintang pari panjang sekali tepat di arah selatan menuju ke timur, lamanya 7 malam, hilangnya menjelang pagi sekali subuh katanya. Bersama munculnya Bathara Surya bebarengan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut, itulah tanda putra Indra sudah muncul ke bumi untuk membantu orang Jawa. Itu ini arti dari yang tadi ya, 160. Kemudian di bait yang 161 nih, dununge ana sikil lawu sisih wetan-wetane Bengawan banyu, ada dukuh pindha Raden arupa Pakubandara tundha tiga kaya menungso angleledo. Ini maknanya nih, asal usulnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur, timurnya air Bengawan. Bengawan itu sungai yang besar, berumah seperti rumah Raden Gatotkaca, yaitu seperti rumah merpati susun 3, seperti manusia yang suka bercanda. Jadi asal usulnya dari kaki Gunung Lawu ini. Sebelah timurnya air Bengawan, sungai yang besar. Sebelah timur sungai Brantas mungkin ini ya, kita belum pernah ke sana ya. Seperti itu. Banyu Bengawan di mana sungai Brantas ini.
Sebelah timurnya Sungai Brantas yaitu ada Gunung Arjuna. Lah ini Gunung Arjuna ini ya. Gunung Arjuna, rumah Gatot Kaca. Gua dari batu nih disusun 3. Berarti maknanya apa, ini Candi Arjuna, berarti aslinya nanti munculnya itu dari Candi Arjuna. Berarti siapa? Satrio Piningit ya Arjuna itu. Jadi ya sosok Arjuna lah, mungkin reinkarnasi atau apa nggak tahu. Itu yang didampingin sama Dewa Krishna, atau kalau di Jawa ini kan Mbah Semar, kalau di India mungkin Prabu Krishna, karena tinggi ganteng. Di Jawa kan enggak, orangnya kan ya segitu gitu aja. Manane itu teman-teman. Terus kemudian bait 162 ini, akeh wong dicakot semut mati, akeh wong dicakot semut sirna, sama aja mati. Akeh swara aneh tanpa rupa, hanya ada suara tapi nggak ada wujud. Bolo prewangan makhluk halus podo baris, podo rebut benere. Garis tan kasat mata tan arupa sing mandhegani putra Bathara Indra. Digaman Trisula Weda. Momongane padha dadi nayaka, dari nayaka itu pembantu ya. Nayaka pembantu perang. Perangnya tanpa bolo, sekti tanpa bolo. Jadi ini artinya nih teman-teman, banyak orang digigit nyamuk mati, banyak orang digigit semut hilang, banyak suara tanpa rupa. Para pembantu atau pasukan makhluk halus menepati barisan yang benar, tidak terlihat dan tak berbentuk. Maknanya dari yang digigit nyamuk mati, istilahnya kan nyamuk kan barang yang kecil ya, banyak orang digigit semut hilang. Maknanya apa? Istilahnya terkena penyakit yang sangat halus lembut ya, seperti ini. Jadi banyak suara tanpa rupa, ya hanya sebatas cerita itu ya, suara-suara yang gak nyaman gitu. Masukkan barisan yang tidak terlihat tak berbentuk. Yang memimpin ada putra Bathara Indra dengan senjata Trisula gitu. Asuhannya menjadi perwira perang, jika berperang tanpa pasukan. Saktiman Draguna tanpa jimat, orang nganggo jimat dembolan itu enggak, itu teman-teman. Jangan sepaneng, nyantai aja. Kemudian bait 163, peparap pangeraning Prangton Pokro anggoning nyandang ning apa ini, ning iya bisa nyembadani ruwet renteng ing sak pirang-pirang wong, sak pirang-pirang sing padha nyembah reca apalang sina eling seh-seh kalih pinaringan sabda iya gindrang-gindrang. Bergelar artinya ini ya, bergelar panglima perang, berpakaian sederhana tetapi dapat mengatasi keruwetan orang banyak yang menyembah arca terlentang. Yang arca terlentang itu di sini dimaknani nun sewu ya, ini dari arca yang ya patung sesembahan orang-orang ya Nasrani gitu kan, nggak apa-apa, itu Yesus, Tuhan Yesus gitu. Jadi ini hanya sanepan aja, ingat suhu-suhunya lalu memperoleh perintah dan melompat ke tanah. Ini yang dari istilahnya dari penjajah dari seberang ini. Ini pada ketakutan begitu munculnya sosok ini ya, sosok Satrio ini. Dilalah itu orang negara yang akan memusuhi kita itu takut. Padahal ya cuma orang yang orang segitu, tapi dilalah aja karena dikersake sama yang di atas dan dikehendaki alam itu yang kuasa. Itu ya semua masalah sirna. Yang tadi ini mau menjajah, mau menindas, jadi kendo, nggak jadi nindas. Mereka pikir-pikir, nah itu bergelar panglima perang, berpakaian sederhana, sederhana ini, tetapi dapat mengatasi kerupakan orang banyak yang menyembah arca terlentang. Lah ini arca terlentang itu ya salib ya, zina, ingat suhu-suhunya lalu memperoleh perintah dan melompat ketakutan. Nah, ini pada pergi, yang mau tadinya mau menjajah jadi nggak jadi pergi ini. Kemudian bait ke 164 ini, putra kinasih swargi kang jumeneng ing Gunung Lawu, iya Yayi Bathara Mukti, iya Krishna, iya Heru Mukti, mumpuni sakabeh laku. Nggel nugel tanah Jawa kaping pindho, ngerahke jin setan kumara prewangan, para lelebut ke bawah perintah Saika Praya. Manane putra kinasih swargi kang jumeneng ing Gunung Lawu ini Satrio Piningit ya.
iya Yayi adik Bathara Mukti. Bathara Mukti itu Krishna. Iya Krishna, iya Hero Mukti mumpuni sak kabeh lelaku. Mana ini apa? Adanya Prabu apa Krishna kan itu Sumbadra, Sumbadra itu. Itu punya suami Arjuna. Nah, ini yang diarah nih Arjuna kelihatan. Jadi anak dari Dewa Indra kan Arjuna, ini dimaknani di situ. Mungkin gambarannya ya reinkarnasinya atau gimana lah ya. Mitis atau gimana ini untuk di Jawa loh ya. Kita bahasnya dari Jawa ini. Bisa ngerahke jin, setan, kumara prewangan, para lelembut ke bawah perintah Saiko Proyo. Jadi ini makhluk halus bisa disuruh ikut aja manut ya. Untuk membantu manusia, itu manut. Kenapa? Sudah nggak ada yang bisa diharapin. Kita sudah istilahnya kacau balau lah. Podo asesanti triwulo landepe trinji suci bener jejeg jujur kadare kedarake sabdo lan nayo dewa. Manane podo asesanti istilah memuji lah ya. Asesanti itu Trisula Buddha, itu maknanya Hindu, Buddha, Jawa ini. Landepe trinji suci bener jejeg jujur. Bener itu bermana dari Trisula Weda itu bener jujur jujur itu. Istilah kadare kan Sabdo Palon, itu didampingin Sabdo Palon atau apa Buddha Kangon, yang dampingi Buddha Kangon dari sosok ini. Bait 105 ya, ini pedak suroh nguntapa kumara kang wus katon nembus dosane kadepok ngersaning kang kuwasa. Isih timur kacluk wong tuwa paringane Gatotkaca sayuta. Paringane itu ta pendak suro nguntapa kumara. Setiap bulan suro dia tuh merasa ada energi yang besar di ragane ini, sosok ini. Jadi kalau pas bulan suro itu semacam merasa terpanggil energi besar itu dia dari leluhur ya, mungkin yang menyatu pada diri beliau itu bergetar. Mungkin ada sosok beliau siapa itu menyatu ke ragane ini, sosok beliau ini. Kang wus katon nembus dosane. Jadi nembus atau nebus ini. Kalau nebus ya berarti untuk menebus dosa. Kalau nembus berarti apa? Ya nebus lah, ini nebus dosa kan. Kadepok ngersaning kang kuwasa, yaitu dikumpulkan sama yang kuasa. Orangnya isih timur, masih muda. Tapi kaceluk wong tua atau diundang aki, mbah, atau mungkin eyang atau siapalah. Itu istilahnya paringane Gatotkaca sayuta. Maknane ya istilah tinggalane, paringane diberi oleh apa istilah warisan apa ya, Gatotkaca sayuta. Kekuatannya kayak apa ini? Cuma kan istilahnya nggak terlihat, jadi seolah-olah kelemak-kelemek tapi bebayani. Arti dari tadi nih untuk gambaran ini, tiap bulan suro sambutlah kumara. Manane apa? Ada energi tiap bulan suro yang sudah tampak menebus dosa di hadapan sang kuasa. Nangis kalau bulan suro itu. Masih muda dipanggil orang tua, itu warisannya Gatotkaca. Manane tadi ya. Jadi usia sih belum sampai mungkin 60 tahun 70, tapi sudah dipanggil mbah ya, karena punya bukan orang biasa, jadi orang yang linuweh gitu. Orang yang ngerti. Jarene yo pokoknya kayak gitulah, bisa tahu daripada yang lain ataupun teman-teman ataupun tetangganya itu. Nah ini untuk bait yang 166, ini kita sampai 166. Nah itu geni sabdone malati, sing berdegul ngeyel atau apa yang berdegul itu ngeyel mesti mati. Ora tuwa enom bayi wong ora dayane. Jadi siapapun nggak bisa ngadepin ini. Nyuwun apa bae mesti sembodo. Jadi beliau matur minta apa aja sama yang di atas langsung katemahan. Jadi kasembadan gitu dituruti. Garis sabdo ora gentalan dino. Jadi untuk garis sabdo ora gentalan dino itu ngendikane atau bicarane sabdone itu enggak menunggu hari, langsung jebret gitu. Bejo-bejone yakin lan tuhu. Bejo-bejo untung-untungnya ya, yang yakin dan percaya. Setia sabdo irotan, jadi karso sinuyudan wong sak tanah Jawa, nanging inung pilih-pilih sapa ini. Setia sambedan iraton, dia setia sabdanya terjadi
karena keinginan karsa sinuyudan wong sak tanah Jawa nanging itu jadi membantu tidak semua orang Jawa tapi milih-milih, jadi pilih-pilih yang baik katanya seperti yang di Wangsit Siliwangi itu ya, seperti itu. Ini dari artinya tadi ini ya, lidahnya lidah api, kata-katanya medeni banget ini, sabdanya sakti, yang membantah pasti mati. Jadi kalau dia enggak loh, itu jebret tuh. Orang tua muda maupun bayi, orang yang tidak berdaya minta apa saja pasti dipenuhi. Garis sabdanya tidak akan lama. Beruntunglah bagi yang yakin dan percaya serta mentaati sabdanya, tidak mau mengasuh orang sejawa, tetapi hanya memilih sesuai keinginannya. Kan maknanya kan itu, jadi hanya memilih sesuai keinginannya. Kalau tidak dikehendaki ya nggak mau bantu dia. Ini orangnya itu sosok Satrio. Untuk bait yang 167 ini ya, Waskita Pindha Dewa bisa nyumurupi lahire Mbahira Buyutira Canggahira Pindha lahir bareng sadine, ora bisa diapusi marga bisa maca Atiwasis wegi Waskita. Ngerti sadurunge winarah, jadi belum apa-apa udah tahu mau kejadian. Bisa pirsa Mbah Hira, bisa tahu mbah kita itu anggawane uningane jandraning jaman Jawa, ngerti garise siji-sijining umatan kewan susuruping jaman. Ini artinya ini tajam penglihatan seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut dan cangkah seperti lahir di waktu yang sama. Jadi bisa melintas waktu ini. Tidak bisa ditipu, nggak bisa dibohongin, karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat dan sekti, nggak meleset maknanya. Mengerti sebelum terjadi, mengerti leluhur Anda dan memahami sejarah Jawa, mengerti garis. Ini maknanya mengerti sejarah Jawa, mengerti garis hidup setiap orang yang tidak khawatir tertelan zaman. Jadi dia selalu mengikuti dan mengikuti, seperti itu. Kemudian ini dari 168, oleh sebabnya carilah satria itu yang yatim piatu dan tak bersanak saudara, sudah memahami Weda Jawa. Lah ya jelas sudah memahami Weda, wong beliau itu Sabdo Palon di dalamnya. Misalnya di luar Arjuna itu ya, dalamnya ada Sabdo Palon, ya udah lulus Weda Jawa. Beliau yang bikin, ujung trisulanya sangat tajam, berarti ujung trisula yang tengah itu maknanya itu bicaranya sabdanya, jadi langsung jebret gitu, tokcer orang sini bilangnya gitu, membawa maut ataupun utang nyawa yang di tengah pantang merugikan orang lain. Ngendikannya itu bicaranya yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Jadi tangan kanan kiri itu ya selalu kebaikan, jadi menolak untuk mencuri, kejahatan, untuk yang sekarang zamannya apalah gitu. Jadi sangat jujur sekali ya. Oh ya, ini itu yang dari Joyoboyo ini ya, maknanya itu hubungannya dengan istilah menyatunya antaranya Sabdo Palon atau yang Semar dengan Satrio Piningit. Jadi kenapa yang di mana untuk ini apa, Wangsit Siliwangi datang tidak bersuara, tidak berbentuk, jadi hanya membawa sebuah tanda yaitu bau wangi ya. Itu yang di ini untuk ingat lagi, kalau yang di Satrio Piningit pintunya setinggi batu, itu maknanya kan Gunung Sandi itu rumah setinggi batu yang tinggi, handelem dan hanjuang. Di atas batu itu ada handelem dan hanjuang, pohon-pohon. Di belakang sungai, maknanya Sungai Serayu kalau menurut pandangan saya. Salah mohon maaf. Itu Sungai Serayu di ujung sungai, itu Sungai Serayu gede banget ini sungai, termasuk sungai terbesar di Jawa ya. Seperti itu. Jadi mananya itu, terus yang lainnya apa lagi? Oh itu mengangon bukan harimau, bukan kerbau. Mananya apa? Bukan harimau kan orang kuat nggak dimong. Kerbau orang yang malas, mbek orang yang menghina, mbek itu ya. Terus ya itu aja. Jadi membantu istilahnya ranting yang kering, menolong orang yang kesusahan, yang sedang patah arang gitu. Ya. Ya begitu dulu ini ya. Ini kemarin banyak yang tanya nih. Itu belum komplit itu ya, seperti itu. Jadi nolong orang yang kesusahan, sedang ada masalah. Bilangnya enggak, kalau harimau kan enggak susah, itu seneng terus, arogan, seperti itu, galak, jadi enggak perlu ditolong. Yang ditolong ranting yang kering itu orang yang mudah patah arang, mudah frustasi, makanya itu seperti itu. Demikian dulu ya, ini dari
kami, mana nih yang dari Jonggo Joyoboyo seperti ini dari pandangan kami loh, dan salah kata kami mohon maaf. Semoga aja bisa menjadi istilahnya sedikit petunjuk lah, dan bukan pembenaran ini. Ada salah kata, saya mohon maaf. Ini hanya sebatas istilah pandangan dari kami. Tuh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.